Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom. Baiklah, ibadah kita pada pagi hari ini dalam minggu pertama di bulan Mei, kita akan segera mulaikan di dalam persekutuan beribadah, memuji dan menyembah akan kemuliaan nama Tuhan. Dan yang menuntun peribadatan kita di saat ini yang terkasih Ibu Pendeta Emeritus Adelaida Tua Budiman SPD. Dan untuk menjemput kadim, jemaat Tuhan diundang berdiri. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada dan apa yang selanjutnya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing yang mendasari persekutuan kita di saat ini yang terambil dalam Mazmur 91 ayatnya yang kelima sampai dengan yang ketujuh demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikianlah nats pembimbing. Fotum dan salam. Pertolongan kepada kita dalam ibadah minggu awal bulan Mei ini adalah dari pihak Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita sambut dengan menyanyikan bersama-sama klik 335 Kalah Ku Cari Damai. Hanya ku dapat dalam
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan dengarkan hukum Allah yang kita akan baca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran pasal 20 sebagai hukum Allah ayat 1 sampai dengan 17, demikian ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yakni mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka sadarlah kita tidak mampu menjalankan semuanya ini karena kita orang yang berdosa. Tetapi marilah kita datang bersama-sama di hadapan Allah, kita masuk pada pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah Bapa di sorga, tidak ada yang tersembunyi apa yang kami perbuat. Melalui pikiran, tindakan dan tutur kata kami. Sehingga itu kami sadar ya Allah. Kami datang kepadamu, kami mengaku apa yang telah kami perbuat di hadapan Allah, sadar maupun tidak sadar, terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, bahkan terhadap anak-anak, terhadap sesama kami. Kami percaya Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami, dan Tuhan mengampuni kami,
Sehingga itu dengan kerendahan hati kami datang. Tolong kami Tuhan, ampunilah kami menurut anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa permohonan pengakuan dosa kami. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Klik 90, Bapa Sorgawi ajarku mengerti. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Berita anugerah Allah, kami undang jemaat berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita mendengarkan berita anugerah Allah, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Setelah kita menerima anugerah pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Klik 99, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita datang pada pelayanan firman Tuhan dan mari siapkan pembacaan, yaitu dalam perjanjian baru satu pembacaan dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Jika Bapak Ibu sudah siap, mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus agar kita boleh mengerti apa yang akan kita baca ataupun yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Allah. Engkau menyediakan firman-Mu bagi kami. Bahkan firman-Mu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang mempedulikan kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membaca sebagian firman-Mu. Kami tetap percaya hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami mampu membaca dengan baik, kami boleh mengerti apa yang kami baca. Bahkan teristimewa dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengaktakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu, pakai kami semua Tuhan pada saat ini, agar firman-Mu benar-benar termeterai dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah, inilah kami sebagai hamba-hamba-Mu, dan kami telah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang kedengaran masing-masing. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46 dengan judul perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kita mulai 1, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang diketemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi yang indah, di minggu yang pertama di bulan Mei ini. Dan tentunya Tuhan Yesus katakan, Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang kudus. Amin. Selamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, selamat berjumpa kembali kita. Dengan kasih Tuhan, kami boleh dapat menyapa lagi Bapak Ibu dengan selamat masih merayakan peristiwa Paskah. Selamat merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, yang tentunya di dalamnya adalah memberikan satu kemenangan, kepastian di dalam kehidupan kita semua. Kita bersyukur juga karena di dalam kehidupan ini sekalipun kita tidak dapat beribadah secara bersama-sama, namun ada kasih Tuhan menyertai walaupun mungkin tinggal kita tidak bersama-sama. Tapi yang pasti ibadah yang kita lakukan adalah benar-benar kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan kemampuan sedikit pun dalam hidup ini.
Nah, kalau kita beribadah berarti kita memerlukan ketenangan, dan pasti kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Saya kira semua kita mendambakan kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan di tengah-tengah situasi sekarang ini menghadapi corona ini. Yang di dalamnya tentunya kadangkala membawakan kita boleh hidup dalam ketakutan, kekhawatiran dengan berita-berita yang kita dengarkan. Tetapi yang pasti jika kita beribadah, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, sesuai dengan nats pembimbing tadi, pemazmur sendiri boleh menyampaikan, walaupun 1.000 orang ada di dekat kita, 10.000 orang ada di kanan kita, tetapi kita tidak akan kena dengan penyakit sampar ini. Ada amin Bapak Ibu? Yang pasti ini kalau kita pegang teguh dengan apa di dalam firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan di dalam pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan tentang kerajaan sorga, seumpama harta terpendam dan mutiara yang berharga. Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan seseorang yang mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang berharga itu adalah benar-benar tidak dapat diukur kebahagiaannya. Sekalipun mungkin dalam pergumulan hidup, tapi merasakan satu kebahagiaan, kesukacitaan tersendiri karena mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang sangat berharga ini. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada saat seseorang menemukan harta terpendam dan mutiara yang berharga, dia menjual apa yang ada padanya. Karena ia ingin memiliki harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita melalui penderitaannya sampai mati di kayu salib. Kita percaya juga kebangkitannya adalah kemenangan bagi kita dalam segala hal. Sehingga itu tentunya kita adalah warga kerajaan sorga. Kita telah mendapatkan kerajaan sorga bukan dari kita sendiri, tetapi dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Dia sangat mengasihi kita. Yang tentunya Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan kerajaan sorga. Kita ada warga kerajaan sorga dan raja kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita sudah mendapatkan apa yang dikatakan sebagai harta yang terpendam, yang sangat mahal, mutiara yang sangat berharga, sudah ada menjadi bagian kita. Dan itu bukan dari kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah, karena pengasihan Allah di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya apa yang kita harus perbuat sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus pada saat seseorang mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang sangat berharga itu, dia menjual semua apa yang ada padanya. Berarti meninggalkan semua keakuan, meninggalkan semua yang menjadi raja di dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang menguasai kehidupan kita, percaya dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri. Tapi bagi seseorang yang telah benar-benar mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang sangat mahal ini, semua ia jual karena ia memiliki satu kepastian, yaitu dengan harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Saya kira inilah yang menjadi kesukacitaan kita semua sekalipun menghadapi pergumulan kehidupan dengan masalah dunia sekarang ini. Tapi tentunya bagi kita tetap berpegang teguh bahwa kita telah mendapatkan harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga ini.
kita terus menikmati kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesukacitaan yang tidak dapat diberikan dari dunia ini, tapi dari kehidupan kita sendiri, yaitu iman kita kepada Tuhan. Sehingga itu tentunya bagaimana kita supaya kita dapat mempertahankan, bagaimana kita dapat mempertahankan dengan apa yang ada di tangan kita sekarang, harta terpendam dan mutiara yang sangat berharga ini. Yang tentunya kita harus pertahankan adalah yang pertama, tentunya kita punya iman yang sungguh. Iman yang tidak dapat ditawar-tawar. Iman yang mempercayai sungguh Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus punya kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga itu tentunya kalau pemerintah menganjurkan kita memakai masker untuk menangkal virus ini, maka tentunya bagi kita adalah iman kita, yaitu perisai iman untuk menangkal segala macam kejahatan yang ingin merusak pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki karakter Allah, sifat Allah, yaitu sabar. Sabar, karena sekarang ini kan di rumah aja katanya. Sabar menunjukkan bagaimana tentunya kita menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita dari pemerintah untuk selalu mencuci tangan. Harus kita jalankan. Tetapi tentunya jangan lupa untuk kita melipat tangan untuk berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan hanya dari Tuhan. Yang ketiga, kita menggunakan waktu untuk tentunya waktu yang di rumah ini, begitu banyak waktu yang Tuhan telah berikan. Bagaimana kita akan mengambil bagian untuk membaca firman Tuhan, yang kadang-kadang saat kesibukan kita tidak dapat membaca firman Tuhan. Tapi mari kita berusaha sejauh mana selagi kita masih dirumahkan. Ada begitu banyak kitab, berapa kitab yang kita bisa baca, kita boleh ambil bagian. Karena dengan membaca firman Tuhan itu adalah senjata bagi kita untuk melawan corona ini. Karena Tuhan Yesus mengalahkan iblis hanya dengan mengatakan ada tertulis. Itulah firman Allah. Maka banyak-banyaklah kita membaca firman Tuhan. Kita sudah memiliki juga yang terbaik dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan harta yang terpendam mutiara yang sangat berharga ini. Nah, sehingga itu mari kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak menganggap apa yang ada pada kita itu karena kita, sebab semua apa yang ada pada kita ini adalah milik Tuhan, yang semuanya hanya titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mari jemaat kita selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan telah atur. Sekalipun itu pahit, sekalipun itu berat tantangan yang kita hadapi. Karena kita percaya Tuhan yang mengaturnya, Tuhan punya maksud yang baik, dan bagi kehidupan orang yang percaya akan menerima kebaikan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua lewat firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama berdiri dan kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman dengan suara yang kedengaran. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Tuhan berfirman demikian, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Sementara persembahan diedarkan, diiringi dengan menyanyikan klik nomor 15, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau telah mengorbankan dirimu sebagai persembahan yang hidup bagi umat-Mu, sehingga umat-Mu yang berdosa boleh menikmati kembali keselamatan yang kekal. Untuk itulah kami bersyukur kepadamu, bukan hanya melalui kehadiran dalam persekutuan ini, tapi juga dalam tindakan yang nyata melalui persembahan ini. Kiranya Engkau Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus menguduskannya. Kuatkan kami agar dapat mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan pelayanan gereja-Mu. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan kita akan mendengarkan pokok-pokok doa yang disampaikan oleh sekretaris jemaat. Pokok-pokok doa pada ibadah Minggu. Anggota jemaat yang sakit atau dalam proses penyembuhan, Adik Revan Matindas, Saudara Oldi Daengkule, Bapak Henry Tiomora Harjo, Tante dari Diaken Ellen Selvi Daengkule yang sakit di Gentuma. Anggota jemaat yang berhari ulang tahun pada minggu berjalan, Bapak Eben Heserbate tanggal 3 Mei 2020, Bapak Frans Tua tanggal 5 Mei 2020, Ibu Risnawati Dungga tanggal 6 Mei 2020, Ibu Angel Bertaden tanggal 6 Mei 2020, Ibu Hartati Muhammad tanggal 8 Mei 2020, Bapak Diaken Marlin Hadinaung tanggal 8 Mei 2020. Anggota jemaat yang bertugas di luar daerah, Bapak Wensi Runtukahu, Bapak Michael Jeritomana, Ibu Ice Langgeroni Sulu, Ibu Angel Bertaden, Saudara Filian Matindas yang melaksanakan pendidikan TNI AD, dan Batalion 713 Satetama yang sedang melaksanakan tugas di Papua. Jemaat yang lanjut usia, Bapak Henry Tiomora Harjo, Bapak Yahya Daengkule, Bapak Pengi Lihawa, Ibu Betty Rumampuk, Ibu Larce Tatipang. Sampul syukur dari Bapak Yahya Daengkule, syukur atas hari ulang tahun yang ke-72
tanggal 30 April 2020. Inilah pokok-pokok doa di minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa tentunya untuk kehidupan pribadi kita, keluarga, usaha, pekerjaan kita, namun kita juga punya tanggung jawab kepada Tuhan mendoakan saudara-saudara kita yang dalam pergumulan karena sakit, dalam pergumulan karena bertugas di luar daerah, dan jemaat di usia indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat merasakan satu ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kami sekarang ini. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kami datang kepadamu Tuhan, jamalah kami, berkatilah kami yang hadir dalam peribadatan ini, dimanapun kami berada, pada saat kami beribadah ini. Tangan Tuhan yang penuh kasih kiranya menjamah kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga. Tolonglah ya Tuhan, supaya melalui ibadah yang kami lakukan ini, benar-benar kami semakin dikuatkan di dalam iman. Sehingga ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hidup kami akan nikmati bersama, sekalipun dalam pergumulan dengan virus corona pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, tolonglah kiranya dengan kasih-Mu Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan kami pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, antara suami istri, saling mengasihi, saling mengampuni. Orang tua dengan anak, biarlah anak-anak boleh mengasihi dan menghargai orang tua. Bahkan di dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan tolong kiranya Engkau buka jalan. Berkat-berkat-Mu mengalir dalam usaha pekerjaan kami. Dan teristimewa Tuhan, sehat-sehatkanlah kami. Sehingga dengan kesehatan yang kami nikmati, kami terus beribadah. Baik secara pribadi maupun ibadah secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kiranya dengan apa yang menjadi pergumulan dunia saat sekarang ini, dengan virus ini, corona ini, kami tahu Tuhan, di dalamnya ada maksud Tuhan yang paling baik untuk kami semua, teristimewa sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan kami percaya maksud baik dari Tuhan itu akan kami nikmati jika kami tetap setia kepadamu. Sehingga itu tolong Tuhan kuatkan iman kami. Bahkan kiranya bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, tolonglah ya Tuhan, Engkau berikan roh hikmat kearifan. Bahkan kiranya bangsa dan negara kami, Indonesia ini, bahkan dunia juga akan terlepas dari penyakit sampar dari virus corona ini. Kami tahu Tuhan semua ada di bawah telapak kaki-Mu. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu. Tetapi tentunya Tuhan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah. Tuhan Yesus yang pengasih dan penyayang, kami berdoa tolonglah kiranya bagi petugas kesehatan yang para dokter, perawat, bahkan petugas kesehatan lainnya, mereka yang berada di depan Tuhan menghadapi virus ini. Tolong kiranya Tuhan bentengi kehidupan mereka. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan, suami, istri, anak-anak. Ketabahan, kesabaran kiranya akan menjadi bagian mereka dengan tujuan untuk menolong sesama. Demikian juga bagi petugas keamanan dari kepolisian TNI
yang sekaligus terjun di dalam sama-sama menanggulangi virus corona ini. Tuhan tolong kiranya juga mereka diberikan kesehatan. Bentengi kehidupan mereka agar benar-benar mereka menikmati tubuh yang sehat. Agar dengan kekuatan iman mereka terus dapat menjalankan tanggung jawab mereka. Tapi Tuhan, mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Engkaulah kekuatan kami semua Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat mengusir semua apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu dengan penyakit yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Khususnya kami berdoa dalam persekutuan jemaat dalam minggu yang berjalan ini. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit, yang sudah disebut-sebutkan, maupun ada yang tidak sempat disebutkan. Tuhan, kiranya Engkau berikan kesempatan mereka menikmati tubuh yang sehat, menikmati hidup dengan tubuh yang sehat, agar mereka boleh beribadah bersama-sama, agar mereka juga boleh mengambil bagian untuk beribadah. Berkati keluarga yang mendampingi mereka, orang tua, saudara, istri, suami, anak-anak, agar Tuhan jaga lindungi mereka yang mendampingi anggota keluarga yang sakit. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati ketambahan usia setahun dalam minggu yang berjalan ini, yang sudah disebut-sebutkan maupun ada yang tidak sempat disebutkan. Tuhan tolong supaya melalui hari H mereka akan mampu menengadah kepadamu bahwa hidup dan kehidupan ini ada hanya karena pengasihan Tuhan. Dan biarlah mereka hidup dengan rendah hati, takut akan Tuhan. Mereka menjalani kehidupan ini dengan menuruti apa yang Tuhan firmankan. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang berada di luar daerah, yang sudah disebut-sebutkan. Tolonglah ya Tuhan dimanapun mereka berada. Yang pasti mereka tidak boleh pulang kampung. Untuk itu Tuhan, ketabahan, kesabaran tetap menjadi milik mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga, melindungi, memberikan kesehatan. Teristimewa Tuhan Batalion 713 yang berada di Papua. Tolong Tuhan mereka, Tuhan berikan kesehatan, kearifan, agar mereka mampu menjalankan tugas dengan baik, sukses yang mereka terima, dan tentunya jika mereka boleh kembali di waktu yang Tuhan tentukan, mereka akan kembali semuanya dengan selamat. Serta istri, anak-anak, yang keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak-Bapak Batalion 713. Demikian juga Bapak Ibu usia indah yang sudah disebutkan. Biarlah ketenangan, kedamaian itu boleh menjadi bagian dari kehidupan seseorang yang merasakan bahwa sungguh Tuhan dekat. Sungguh Tuhan menjaga, melindungi perjalanan kehidupan sehingga menginjak menikmati usia indah. Kami juga berdoa dan mendoakan dari Bapak Yahya Daengkule yang sudah mengembalikan ucapan syukur melalui sampul di hari ulang tahun yang ke-72, tanggal 30 April. Tuhan, kami percaya sampul yang dia kembalikan bukan dari kekuatannya sendiri, tapi karena pengasihan Tuhan. Sehingga sertai bagi Bapak bersama Ibu kekasih dan juga anak-anak bahkan cucu-cucu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam persekutuan jemaat Satya Wacana Liluwo yang sekarang ini tidak dapat beribadah bersama-sama, dimanapun kami beribadah, tolonglah ya Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam satu persekutuan yang indah, merasakan saudara bersaudara di dalam Tuhan, saling mendoakan satu dengan yang lain, bahkan khususnya juga bagi pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, tolonglah ya Tuhan. Mereka juga Tuhan pakai untuk terus mendoakan jemaat ini, bahkan terus mau memberi diri untuk melayani Tuhan lewat persekutuan jemaat peribadatan yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu membawa semua apa yang menjadi kerinduan kami. Tapi kami percaya
Kami hanya memohon kepadamu Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kami tetap menanti jawaban Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengasih Penyayang dalam kehidupan kami. Inilah doa kami bawa dalam doa sempurna, doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan peribadatan di minggu pertama bulan Mei ini dengan menyanyikan klik nomor 308, tak pernah Tuhan janji, dan apa yang seterusnya. Pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku. Janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu. Sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.